Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saka dimanapun kalian berada. Komentar pertama dari Kero Pak. Mantep bang, kalau bisa jangan warna merah bang. Gak jelas dibacanya jadi pusing, soalnya saya lebih suka sambil dibaca. Oke siap bosku. Selanjutnya dari Bang Surwi. Mantap, langsung digas bosku. Alhamdulillah adminnya sudah sehat. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang selalu doain admin agar selalu sehat bosku. Oke langsung saja kita mulai. Yang Mei sangat gelisah karena takut Gongsong Dawang akan sangat tidak senang karena dia menemukan pacar. Karena Yang Mei didukung oleh Gongsong Dawang, tanpa dukungan Gongsong Dawang, Yang Mei tidak akan berada di tempatnya yang sekarang ini. Di mana Gongsong Dawang, Yang Mei hanyalah alat, mainan dari masa lalunya. Yang Mei tidak punya pilihan sebelumnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Diam-diam, sekarang dia telah melakukan semua yang dijelaskan Gongsong Dawang kepadanya dengan sempurna. Dia memberi kembali kepada Gongsong Dawang setiap tahun. Dia merasa lelah membayar semuanya kepada Gongsong Dawang. Dia berharap dia bisa memiliki masa depan dan dia berharap memiliki hari di mana dia bisa menikahi suaminya dan mengejar anak-anaknya. Dia tidak ingin menjadi boneka lain di bawah balas kasihan Gongsong Dawang. Jadi kali ini dia memilih untuk menolak. Saya pikir Gongsong Dawang akan marah. Tetapi dia tidak pernah berpikir, dia hanya tertawa. Gongsong Dawang, apakah kamu tidak marah? Yang Mei bertanya dengan hati-hati di jalan. Apa yang begitu marah tentang ini? Saya seorang pria, Anda seorang wanita. Anda seorang wanita cantik. Wajar jika pria menyukai wanita. Saya tidak pernah berpikir Anda harus menjadi milik saya. Sekarang setelah Anda menemukan kebenaran sayang, tentu saja aku harus melepaskan. Aku masih terbuka untuk ini, kata Gongsong Dawang sambil tersenyum. Yang Mei sangat gembira dengan air mata di matanya. Tuan Gongsong, terima kasih. Segera keduanya datang ke tempat rekreasi yang mewah. Yang Mei membawanya ke kamar pribadi di lantai 2. Gongsong Dawang duduk di sofa menyalakan rokok dan bertanya, "Di mana pacarmu?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berambut pirang masuk. Pria itu sangat tampan, tinggi dengan fitur wajah yang sempurna. Dia adalah pria tampan yang tidak kenal kompromi. Tuan Gongsong, ini Ryan. Ryan, ini Tuan Gongsong. Yang Mei buru-buru memperkenalkan. Halo Tuan Gongsong, sapa Ryan dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Hahaha, Yang Mei penglihatan yang bagus. Aku menemukan pria yang sangat tampan. Gongsong Dawang bercanda. Yang Mei tersenyum. Nah, Ryan, datang ke sini. Gongsong Dawang berkata kepada Ryan dalam bahasa Inggris. Ryan tersenyum dan melangkah maju, tapi Yang Mei merasa ada yang tidak beres, dan tangan kecilnya sedikit memegang baju Ryan. Ryan menepuk punggung tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tuan Gongsong, apakah Anda punya saran? Cinta pertama wanita ini sebenarnya adalah aku. Gongsong Dawang berkata sambil tersenyum sambil merokok. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ryan sedikit berubah. Yang Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Gongsong Dawang dengan takjub. Aku dan Yang Mei benar-benar jatuh cinta dan menurutku itu tidak penting. Ryan mempertahankan sikapnya dan tersenyum. Tapi di mataku dia hanya mainanku. Dia harus melakukan apapun yang aku ingin lakukan. Gongsong Dawang tertawa lagi. Tuan Gongsong, Yang Mei cemas. Kenapa? Apa yang dikatakan Gongsong Dawang benar-benar berbeda dari barusan. Tuan Gongsong terlalu mempermalukan bagimu untuk mengatakan itu. Malu? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tuan Gongsong sepertinya tidak ingin spekulasi. Ryan mengerutkan kening dan berbalik untuk menarik tangan Yang Mei. Yang Mei ragu-ragu, tapi detik berikutnya ledakan. Suara teredam menyebar. Kemudian dia melihat Ryan yang ada di sampingnya tiba-tiba berceceran banyak darah dan jatuh tumbang ke tanah. Yang Mei tertegun sejenak. Dia menatap dada Ryan. Ada tangan yang menembus jantungnya dan keluar dari belakang. Tangan ini, tangan Gongsong Dawang. Yang Mei meraung kesakitan dan segera melompat mencoba memisahkan keduanya. Terkunci. Gongsong Dawang menampar wajah Yang Mei dengan backhand. Yang Mei melemparkan dirinya ke sofa, darah di seluruh mulutnya. Kenapa? Kenapa? Bukankah kamu bilang kamu akan memberkati kami? Kenapa? Yang Mei meraung sedih.
Kamu menolak permintaanku, jadi aku tidak bisa memberkatimu. Gongsong Dahuang berjalan mendekat, menjambak rambut Yang Mei dan mengangkat sudut mulutnya. Aku bisa membiarkanmu pergi dengan pria lain, tapi aku tidak akan membiarkanmu menolak permintaanku atau mematuhi perintahku. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku toleransi, mengerti? Yang Mei hampir mengatupkan giginya, matanya merah, dan kebencian yang tak ada habisnya muncul di hatinya, tapi dia tidak berani melawan. Dia tahu betapa mengerikannya orang ini. Gongsong Dahuang mendorongkan ke sofa dan melemparkan dirinya ke atasnya. Sementara itu di luar bandara Portland, seorang pria bertopi dan berpakaian casual berjalan keluar dengan cepat. Dia melirik keberadaan di luar dan berjalan ke BMW seri 7. Apakah itu Direktur Lin? Halo Direktur Lin. Halo Direktur Lin. Pemilik mobil baru-baru mematikan puntung rokoknya, keluar dari pintu mobil dan melaju ke arah orang datang. Di mana Gongsong Dahuang sekarang? Direktur Lin, Gongsong Dahuang tidak masuk ke mobil keluarga King kami. Dia naik taksi sendiri dan kabur. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Menurut penyelidikan kami mungkin telah pergi ke daerah perkotaan dan ada benteng sekte kuno di daerah perkotaan. Terlalu sulit untuk menemukan Gongsong Dahuang di daerah perkotaan. Ini adalah kota besar dengan populasi dari 10 juta. Supir itu tidak masalah. Pertama, pergi ke orang yang bertanggung jawab atas sekte kuno di sini dan aku akan bertanya. Damar berkata dengan ekspresi kosong dan masuk ke mobil. BMW melaju jauh-jauh ke kota. Yang Mei berjalan keluar ruangan dengan memar di sekujur tubuhnya. Matanya sangat gelap, wajahnya sangat pucat, dan dia hanya keputusasaan dan kebencian yang tersisa di dalam pupilnya. Tapi dia tidak berani mengungkapkannya terlalu banyak, dia hanya bisa menyembunyikannya semuanya di dalam hatinya. Panggil seorang untuk membersihkan dan kamu pergi mandi juga istirahat. Gongsong Dahuang merapikan pakaian dan berjalan keluar dengan rokok masih di mulutnya. Ya Tuan Gongsong. Yang Mei berkata dengan suara serak, berbalik dan memasuki kamarnya. Gongsong Dahuang menyipitkan matanya ke punggungnya dengan senyum dingin di wajahnya. Barang-barangku, kamu harus mematuhiku dengan patuh. Jika kamu berani tidak mematuhiku, aku hanya bisa menghancurkanmu. Gongsong Dahuang mencibir, matanya penuh posesif, dan kemudian dia kembali ke kamar pribadi. Tempat hiburan Yang Mei berisi banyak hal hampir seperti kasino kecil. Tidak hanya restoran, bioskop, lantai komersial, tetapi juga kasino, gym, tinju bawah tanah, dan industri jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun kasino ini jauh lebih kecil daripada rata-rata, Anda harus tahu bahwa itu terletak di pusat kota, di bagian kota yang paling makmur. Mampu membuka kasino seperti itu di sini sudah cukup untuk menunjukkan kesuksesan Yang Mei. Ketika Damar tiba di sini, dia secara alami menyamar. Jika dia lewat lengan wajah aslinya, saya takut Gongsong Dahuang akan melarikan diri sejak lama. Karena Gongsong Dahuang bersembunyi di sini, dia tidak bisa mengejutkan ular itu. Pertama-tama cari tahu posisinya, lalu tangkap dia hidup-hidup meskipun kamu milik keluarga King. Kamu mungkin dikenali oleh sekte kuno. Kamu kembali dulu dan aku akan menanganinya sendiri. Damar menoleh dan berkata kepada pengemudi sekte kuno di sebelahnya. Baik Tuan Lin. Supir itu mengangguk. Damar masuk dengan berjalan kaki. Dia tidak menyamar tapi mengenakan topi. Menyamar tidak sulit. Dia bisa, Gongsong Dahuang juga bisa. Tetapi risiko penyamaran jauh lebih besar daripada penyamaran sederhana seperti itu. Karena di mata orang dalam seperti Gongsong Dahuang mudah dilihat secara sekilas. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Begitu dia masuk, seorang gadis pirang dengan tubuh terbuka dan tubuh panas langsung tersenyum dan menyapa dengan hangat. Damar melihat sekeliling dan berkata dalam bahasa Inggris, apakah Anda punya proyek hiburan? Apakah ini pertama kalinya Anda di sini Tuan? Ya, saya dengar di sini sangat bagus. Oh Pak, kalau begitu Anda datang ke tempat yang tepat. Saya jamin Anda akan menyukainya. Mari saya perkenalkan layanan kami di sini. Gadis pirang itu berbicara dengan sinis. Dan saat mengobrol dia menggerakkan tubuhnya ke arah Damar. Damar tidak terbiasa dengan antusiasmenya. Nona, apakah Anda semua menjamu tamu dengan cara ini? Apakah kamu tidak menyukai pria ini? Si pirang mengangkat alisnya dan berkata,
Kamu seharusnya orang Cina kan? Ya, itu benar orang Cina yang datang ke sini semua di sini untuk bersenang-senang. Saya pikir saya bisa menjadi pemandu Anda, tunjukkan pada Anda tur tempat kami. Benarkah itu berhasil? Damar mengangguk. Tuan, tolong lewat sini. Nama si pirang ini adalah Lady, tetapi Damar tidak tahu siapa nama aslinya. Setelah memasuki kasino, dia membawa Damar ke kasino terbesar di sini dan pemberhentian pertama. Damar melihat sekeliling, tetapi dia tidak berpikir Gongsong Dawang dapat ditemukan di sini. Saya khawatir jika Anda berjalan-jalan di seluruh kasino, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Damar memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kalau tidak, saya akan bermain dengan kedua tangan. Jika Anda menginginkan Tuan Lin, saya dapat menukarkan uang tunai untuk Anda. Ini baik. Damar mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya. Beri aku 10 juta dulu. 10 juta, bagus, bagus. Mata Leli berbinar dan dia segera mengambil kartu itu dari Lari. Setelah beberapa saat banyak keripik di bawah oleh Leli, Damar menemukan beberapa permainan untuk dimainkan. Tampaknya keberuntungannya tidak terlalu bagus. 10 juta akan hilang dalam setengah jam. Tuan, sepertinya keberuntungan Anda sangat buruk. Lili segera berkata, apakah Anda perlu melanjutkannya? Saya tidak berpikir bahwa keberuntungan orang dapat meneruskan buruk. Mungkin akan menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Itu dia, lalu ganti 10 juta lagi. Baik Tuan, Anda sangat kaya, puji Lili bersemangat. Untuk klien besar seperti Damar, dia akan mendapatkan banyak komisi saat menukar chip di sini. Lili, siapa orang itu? Dia sepertinya sangat kaya. Wanita yang menukar keripik tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Damar. Ini pemuda, orang bodoh dan punya banyak uang. Aku tidak menyangka akan memukul orang kaya yang seperti itu di bisnis pertama hari ini. Ketika dia selesai berjudi nanti, aku harus membawanya ke tempat tidurku dan membuat untung besar darinya. Lili menjilat lidahnya dan tersenyum. Lili, adikku sayang, kamu tidak bisa membiarkanku menonton. Apa? Kamu ingin sepotong kue juga? Tidak masalah. Aku akan melihat apakah dia tertarik untuk memilikinya nanti, tapi aku bahkan tidak bisa berdiri di hadapanku karena tubuh yang kurus. Tidak masalah, kamu bisa mengambil kesempatan untuk menjauh obat padanya. Orang seperti dia pasti tidak tahu apa-apa. Kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini baik. Setelah beberapa saat, Lili datang dengan banyak keripik. Damar terus berpartisipasi berbagai biro seolah-olah dia akan menarik pelatuknya. Namun kali ini dia kalah lebih cepat. Hanya dalam 20 menit dia kehilangan segalanya. Beri aku 50 juta lagi, Damar berkata kepada Lili dengan ekspresi marah seolah matanya merah. Lili tercengang. Banyak orang di sekitar berbicara tentang Damar. Siapa ini? Entahlah, terlihat seperti gelandangan. Apakah dia di sini untuk mengirim uang? Hari ini sepertinya hari keberuntunganku, benar-benar tidak buruk. Sebuah suara kecil keluar dan banyak orang memandang Damar sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda yakin ingin menukar 50 juta lagi? Lili bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, Damar meraung. Sekarang beri aku 50 juta chip, segera cepat. Oke pak. Sungguh sebentar. Lili mengernyit dan langsung lari ke bawah. Namun keberuntungan Damar benar-benar buruk dan tidak butuh waktu lama 50 juta untuk kehilangan segalanya pada saat ini. Seluruh kasino sedang membicarakan Damar. Menurut mereka Damar ini tidak akan bertaruh sama sekali. Tuan, saya pikir Anda harus berhenti bermain. Mungkin kita harus kembali lagi lain hari. Lili menyadari bahwa wajah Damar tidak terlalu tampan dan segera berkata dengan hati-hati. Kenapa aku kalah begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Wajah Damar menjadi gelap dan dia tiba-tiba menoleh untuk menatap Lili dan berteriak, apakah kamu menghasilkan ribuan di kasino? Itu sebabnya aku kalah banyak. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lili tiba-tiba runtuh. Tuan, Anda membuat saya sangat malu ketika Anda mengatakan hal seperti itu. Di kantor Yang Mei, Gongsong Dawang sedang merokok cerutu dengan kaki disilangkan elang. Ami, apakah semuanya sudah selesai? Gongsong Dawang bertanya ringan. Sudah hampir selesai. Tempat sementara telah diatur untukmu. Wanita juru masak dan pengasuh sudah menunggumu di sana. Semua yang kamu butuhkan sudah diatur dengan baik. Tuan Gongsong, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkanmu ke tempat itu nanti. Damar tidak akan pernah menemukanmu, bisik Yang Mei.
Siapa yang saat ini tahu tentang tempat ini? Tidak ada yang tahu kecuali aku. Koki dan pengasuhnya dulu ditutup matanya dan mereka yang membawanya ke sana sekarang terkunci di sana sendiri dan tidak ada yang kehabisan. Jadi kamu satu-satunya ancamanku sekarang. Gongsong Bawang bertanya menyipitkan mata. Yang Mei terkejut. Dia berlutut dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Gongsong, Yang Mei tidak mungkin mengkhianati Anda. Anda harus tahu ini. Tidak peduli apa, saya tidak akan memberitahu Anda tentang keberadaan Anda. Jangan khawatir, Ami. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kesetiaanmu? Tapi Dokter Jenius Damar sangat kuat. Hanya untuk berjaga-jaga, kurasa kamu masih harus tinggal di sana bersamaku untuk sementara waktu. Apa? Gongsong Dawang tertawa. Yang Mei bergidik ragu-ragu dan mengangguk diam-diam. Oke Tuan, apakah ada informasi dari Damar? Iliner melapor bahwa dia meninggalkan bandara dan masuk ke mobil keluarga King. Tetapi keluarga King mengubah beberapa mobil di tengah, tidak diketahui mobil mana Damar Yai berada. Satu hal yang pasti, Damar seharusnya di kota. Benar-benar angker, tapi dengan cara ini apakah Anda kehilangan Damar? Gongsong Dawang bertanya dengan serius. Jangan khawatir Tuan Gongsong, kami akan segera menemukannya. Yang Mei berkata dengan tergesa-gesa. Tapi baru selesai berbicara, terkunci, sebuah tamparan keras terdengar. Yang Mei menutupi wajahnya dan menatap Gongsong Dawang dengan heran. Tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hal-hal yang tidak berguna, bahkan orang tidak menyukainya. Apa gunanya aku memelihara anjingmu? Maaf Tuan Gongsong. Segera minta seseorang untuk menemukan lokasi Damar dan tatap dia sampai mati. Adapun keberadaannya, Anda harus segera melapor kepada saya sesegera mungkin. Ya, aku pergi. Gongsong Dawang bangkit dan berkata tanpa ekspresi. Yang Mei mengangguk, matanya sedikit diturunkan dan dia mengikuti ke depan dengan sedikit rasa sakit. Tetapi pada saat ini ponselnya berdering. Yang Mei terkejut mengambil jawaban dan setelah beberapa saat berkata, Tuan Gongsong, sesuatu terjadi di kasino dan saya harus pergi dan memenanganinya. Tidak bisakah kamu menyuruh orang lain untuk pergi? Gongsong Dawang mengerutkan kening. Tamu ini mempertaruhkan 70 juta uang tunai di kasino dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia sekarang curiga bahwa kasino kita kehabisan uang dan ingin kita kehilangan uang karena uang ini punya banyak uang. Dia mungkin bukan orang biasa, saya harus maju, kalau tidak saya khawatir itu akan menimbulkan masalah. Apakah begitu? Gongsong Dawang meraung sejenak dan berkata dengan ringan, Oke, Anda harus maju untuk menyelesaikannya. Jika ada masalah besar, jika Anda membawa ke Dr. Jenius Lin, itu dapat mengungkapkan keberadaan saya. Saya akan menangani masalah ini dengan cara yang rendah hati dan aku akan menunggumu di sini. Oke Tuan Gongsong, saya akan datang ketika saya pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini Gongsong Dawang sepertinya memikirkan sesuatu dan mendengus. Tuan Gongsong, apakah Anda punya perintah lain? Bawa ponselmu. Yang Mei bingung tetapi tidak berani membantah. Mengambil alih telepon, Gongsong Dawang langsung menghubungkan suara dan video dengan Yang Mei. Dan kemudian meletakkan teleponnya di atas meja. Kamu bisa pergi. Gongsong Dawang tersenyum dan menyerahkan ponsel Yang Mei. Yang Mei terkejut, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Gongsong Dawang. Dia mencoba memata-matai dirinya sendiri melalui ponselnya. Dengan kata lain, Gongsong Dawang tidak lagi mempercayainya. Juga saat ini Gongsong Dawang yang seperti burung yang ketakutan, siapa yang akan dia percaya? Di dunia ini dia tidak percaya pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Yang Mei mengangguk diam-diam dan berjalan keluar dari kota. Pada saat ini kasino menjadi sedikit kacau. Damar berteriak keras seperti tikus. Petugas kasino dan keamanan ada di sini. Di masa lalu, seseorang yang berani membuat masalah seperti Damar akan diseret keluar untuk menghadapinya sejak lama. Tetapi Damar terlalu kaya dan orang-orang yang kaya di kasino tidak takut akan hal itu. Dia akan memprovokasi beberapa pria besar. Tuan, jika Anda tidak puas dengan kasino kami, saya harap kami dapat menanganinya dengan damai. Tolong jangan bersemangat. Gadis pirang itu menahan amarahnya dan berkata dengan sabar, Berhenti bicara omong kosong, kasino Anda pasti penipu.
Anda membiarkan wali ini menipu saya. Anda semua pembohong, mereka semua membohong. Saya ingin melihat manajer Anda dan Anda harus membalikan uang itu kepada saya, teriak Damar. Tuan, Anda akan membuat kami sangat malu, kata si Pirang tak berdaya. Apa yang salah? Pada saat ini Yang Mei mendorong kerumunan dan berjalan masuk. Manajer, pria ini curiga bahwa kami membuat skema untuk menipu dia dan dia ingin membayar kembali semua uang yang baru saja dia ekspor. Si Pirang menghela napas dan menjelaskan. Aku tahu Lili, tolong biarkan tamu di sekitarnya pergi dulu dan atur mereka untuk terus berjudi. Tamu ini, jika kamu memiliki ketidakpuasan, kamu dapat memberitahuku. Yang Mei tersenyum. Apakah Anda manajer di sini? Ya Pak. Apakah Anda orang Cina? Nama saya Yang Mei. Halo, saya Yang Mei mengulurkan tangannya. Jangan terlalu dekat denganku. Aku di sini untuk bertaruh denganmu. Kamu kehilangan apapun yang kamu pertaruhkan dan kamu kehilangan puluhan juta dalam waktu kurang dari 1 jam. Kamu pasti bermain trik di dalam. Damar menurunkan topinya dan berkata dengan sangat marah. Pak, kalau kita main bagus di sini tidak jarang kehilangan ratusan juta dalam 1 jam. Anda akan kehilangan begitu banyak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak terlalu beruntung. Jadi kau tidak mau mengakuinya. Tuan, saya harap Anda bisa masuk akal. Biarkan saya memberitahu Anda. Saya dari keluarga Huagu, Simang Nanghao. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan membiarkan Anda menghancurkan kasino Anda. Damar berteriak keras. Keluarga si Nanguang, Yang Mei terkejut. Pada saat ini telepon di tangannya bergetar sedikit. Yang Mei buru-buru mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Gong Song Dahuang, hanya 4 kata. Jangan tersinggung. Yang Mei berpikir sejenak, tersenyum dan berkata, Tuan, jika tidak Anda bisa datang ke kantor saya dulu dan kami akan duduk dan mendiskusikan solusi perlahan. Bagaimana menurut Anda? Oke, tapi aku lelah. Siapkan teh terbaik untukku dan temukan 2 wanita cantik lagi untuk menemaniku. Damar berkata dengan tatapan arogan. Bagus, Pak. Tidak masalah. Yang Mei buru-buru mengedipkan mata pada Lili dan yang lainnya dan kemudian membawa Damar masuk. Di dalam kantor yang terang dan luas, Damar dengan nyaman makan kue dan minum teh harum. Tuan, Anda tidak akan pernah bisa makan kue Cina otentik seperti itu dan Yukian Longjing di tempat lain di Portland. Dan Anda tidak akan pernah bisa menikmati teknik pijat profesional seperti itu. Apakah Anda puas? Yang Mei duduk di atasnya, dia katanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Damar menyekam mulutnya. Jadi kapan uang itu akan dikembalikan padaku? Tuan, saya benar-benar minta maaf. Orang yang memenangkan uang Anda adalah tamu lain di kasino Anda. Dan kami tidak berhak mengambil uang kembali dari para tamu. Bukannya itu dukunganmu. Damar berkata dengan marah, membanting meja. Tuan, kasino kami tidak pernah memintanya. Kami membuka pintu untuk berbisnis. Biasanya kami tidak melakukan hal seperti di kasino. Lalu kamu tidak punya penjelasan? Jika tidak, Tuan, ini pertama kalinya Anda bermain dengan kami. Dan mengingat pengalaman Anda yang tidak menyenangkan, kali ini kami dapat membiarkan Anda bermain dengan kami selama 3 hari. Semua yang Anda miliki di kasino kami dalam 3 hari semuanya konsumsi dibayar oleh kami. Bagaimana menurutmu? Aku hanya ingin mendapatkan uangku sendiri kembali. Tuan, Anda benar-benar membuat saya malu. Jadi kamu tidak ingin membalikan uangku kan? Tuan, ini saya katakan. Jika Anda tidak mendapatkan uang Anda kembali, saya tidak akan pergi. Damar mendengus dingin, terlihat agak tidak masuk akal.
Yang Mei mengerutkan kening. Saya tidak berharap orang yang menghabiskan banyak uang ini menjadi bajingan. Saya khawatir dia hanya pemula yang buruk. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke samping dan mengambil telepon yang masih terhubung dengan suara itu dan berbisik, "Tuan Gongsong, Anda seharusnya mendengarkannya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Kekuatan keluarga Sinaung di Tiongkok tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan sekte kuno kita itu hanya karakter dengan sekte kuno kita itu hanya karakter yang buruk. Saya tidak ingin menyinggung mereka. Saya hanya tidak ingin memperburuk keadaan, karena jika sesuatu terjadi untuk keluarga Sinang Nangaung di sini, saya yakin ada banyak masalah dan itu pasti akan menarik Damar untuk datang. Dengan cara ini, Anda mencoba menstabilkan orang ini dan menyelesaikannya dengan damai. Bagaimana jika orang ini terus mengacau? Bunuh saja," kata Gongsong Dawang tiba-tiba. Begitu kata-kata ini keluar, napas Yang Mei benar-benar bergetar. "Tuan, bukankah Anda masih memperburuk keadaan? Membunuhnya secara diam-diam, keluarga Sin Nangawang tidak akan mengetahuinya. Untuk sementara waktu, saya akan menghubungi negara dan meminta orang untuk menghancurkan keluarga Si Nangwang. Benar-benar tidak mungkin. Tentu saja saya harus mengambil risiko." "Baiklah kalau begitu," Yang meragu-ragu dan berbisik, "kalau begitu aku akan membicarakan dengannya lagi. Kamu pergi ke tempat tinggal sementara bersamaku dan bersembunyi, dan urusan di sini serahkan kepada orang lain. Adapun orang di sini segera ditangan." "Ini oke, Tuan Gongsong." Yang Mei menghela napas. Dia tidak punya pilihan dan menginstruksikan orang-orang di sekitarnya dan berbalik untuk pergi. Kamu mau kemana?" Damar di sini segera melompat maju beberapa langkah dan meraih Yang Mei. Wajah Yang Mei sedikit berubah dan dia menoleh dan berbisik, "Tarik dia pergi, bawa dia masuk dan kunci dia." Wanita yang baik, penjaga keamanan di kedua sisi, harus segera memulai. "Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan. Kamu berbohong padaku, tetapi kamu masih menyakitiku. Kamu terlalu hina." Damar berjuang dengan panik, bergegas untuk memeluk Yang Mei. Lengannya di lehernya. "Apa?" Yang Mei berteriak, "Kamu tidak diizinkan untuk datang. Siapapun yang datang lagi, berhati-hatilah, karena aku tidak sopan padanya," teriak Damar. Kedua sapam itu tidak berani melangkah maju. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Tuan, saya memperingatkan Anda. Jangan main-main, atau saya jamin Anda tidak akan keluar dari kasino ini." Yang Mei menjadi tenang dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan bilang ini tidak berguna," dan teriak Damar. "Segera kembalikan uangku cepat," teriak Damar. "Tuan, saya katakan uang Anda dimenangkan oleh tamu-tamu itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak terlalu peduli, 70 juta bayar. Aku segera, bahkan tidak sepatah kata pun, atau aku akan membunuhmu." Damar berpura-pura gila, suaranya menjadi semakin putus asa. Semua orang di kantor panik. Yang Mei juga sedikit kewalahan. Dia tidak tahu seni bela diri dan dia tidak bisa melepaskan lengan Damar saat ini. Jadi dia hanya bisa diikat olehnya. Dia memegang telepon secara diam-diam dan melihat panggilan suara yang masih terhubung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang harus saya lakukan?" Tiga kata ini tidak diucapkan kepada orang yang di sekitarnya, tetapi kepada Tuan Gongsong Dahuang. Tidak ada suara dari telepon, tetapi melihat Damar meraih telepon, dia bertanya dengan marah, "Dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu berpatroli?" "Tidak." Biarkan aku memberitahumu. Aku hanya butuh uang sekitar sekarang. Percuma kamu memanggil polisi, dan kamu tidak kenal. Aku ingin kamu segera menelponku untuk meminta uang. Cepatlah." Damar menjali telepon ke Yang Mei.
Yang Mei ragu-ragu, benar-benar bingung, namun kali ini Ding Yang Mei tertegun dan buru-buru berteriak, "Tuan!" Tapi tidak berhasil. Panggilan suara telah dihentikan. Mata Damar sedikit menyipit. Dia meraih telepon melirik dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana Gongsong Dahuang?" "Apa?" Yang Mei tercengang. "Katakan, di mana Gongsong Dahuang? Bagaimana Anda tahu Tuan Gongsong?" "Mungkinkah Anda?" Napas Yang Mei bergetar dan dia segera menyadari identitas orang ini. Pria ini adalah Damar. Sebelum berhubungan semuanya bertindak. Damar hanya ingin mendapatkan perhatian Yang Mei dengan membuat masalah dan kemudian menggunakan Yang Mei untuk menemukan keberadaan Gongsong Dahuang. Damar sudah memperhatikan panggilan suara di telepon Yang Mei. Dia juga secara kasar menjambak siapa yang berada di balik panggilan suara itu. Hanya saja dia tidak menyangka Gongsong Dahuang akan langsung menutup teleponnya. Mungkinkah dia mengetahuinya? Salah, penampilannya sempurna. Saya khawatir Gongsong Dahuang curiga. Bagaimanapun ini adalah rubah tua dan dia akan waspada jika ada masalah. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak yakin, dia pasti akan memanggil seseorang untuk memastikannya. Rubah tua ini sangat berhati-hati. Jadi saya belum bisa mengungkapkan identitas saya sepenuhnya. Yang Mei, jika kamu ingin hidup, bekerja samalah denganku. Jika kamu ingin mati sekarang, teruslah berjuang, kata Damar dingin. Namun yang tidak terduga adalah Yang Mei tidak berjuang terlalu banyak, tapi malah berbisik, "Kata Marlin, saya tahu Gongsong Dahuang. Saya pikir dia pasti bersembunyi sekarang dan mengirim seseorang ke sini untuk memantau Anda. Saya ingin mengonfirmasi Anda identitas." "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" tanya Damar tiba-tiba. "Anda segera berjalan ke meja, mengambil pistol di laci dan kemudian mengontrol seluruh kantor, memaksa kami untuk mengumpulkan uang. Saya akan segera mentransfer uang kepada Anda dari Departemen Keuangan, tetapi sebelum mentransfernya kepada Anda, saya harus meminta Gongsong Dahuang Ilinier Huang melihatnya. "Tunggu," Ilinier pergi, "ambil saja uangnya dan pergi. Dengan begitu Gongsong Dahuang tidak akan curiga bahwa Anda adalah dokter jenius dan saya dapat kembali dengan aman ke sisi Gongsong Dahuang," bisik Yang Mei. Damar terkejut. Apakah Anda mencoba membantu saya?" "Ya, bukankah kamu dari Gongsong Dahuang? Mengapa kamu mengkhianatinya?" Damar bertanya. Mata Yang Mei sangat redup dan dia berbisik, "Baru beberapa jam yang lalu Gongsong Dahuang membunuh pacarku dan memperkosaku." Damar mengerti ini. Di mata Gongsong Dahuang, aku hanya seekor anjing. Seekor anjing yang akan dipukuli sampai mati olehnya kapan saja jika dia tidak patuh. Aku tidak ingin dimanipulasi olehnya lagi, dan aku juga ingin balas dendam kekasihku. Jadi Damar, kali ini aku akan membantumu, Yang Mei berkata dengan tegas. Damar ragu-ragu sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku percaya padamu." Sebenarnya dia tidak terlalu mempercayai Yang Mei, tetapi sekarang dia telah mencapai titik ini. Damar benar-benar tidak memiliki petunjuk untuk menemukan jejak Gongsong Dahuang, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Yang Mei. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke meja dan mengeluarkan pistol dari laci seperti yang dikatakan Yang Mei. Pistol muncul dan semua orang di kantor mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Semua duduk berdampingan di sofa. "Nona Yang Mei, Anda dapat menghubungi Departemen Keuangan untuk mentransfer uang kepada saya." Damar bersenandung bagus. Yang Mei buru-buru duduk di meja, mengangkat telepon di atas meja dan memutar nomor. Pada saat ini sama Damar memperhatikan bahwa ada beberapa mata yang melihat ke jendela di seberangnya lantai. Mata Damar dingin, tetapi dia tidak bergerak, pura-pura tidak melihat dan bahkan dengan sengaja menutup pintu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, salah satu dari keduanya pergi. Yang Mei juga bangkit. "Tuan, semua 70 juta Anda telah dikreditkan ke akun Anda. Anda dapat memeriksanya." "Bagus sekali, kalau begitu tolong minta Nona Yang Mei untuk membawaku keluar." Damar bersenandung. Yang Mei tersenyum dan berjalan keluar dari gerbang kasino dengan Damar di bawah perhatian semua orang. Lalu Damar masuk ke mobil dan berjalan pergi. Badai tampaknya telah tenang begitu saja. Ada kilatan di mata Yang Mei dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Gongsong Dahuang. Tetapi setelah beberapa panggilan tidak ada yang menjawab. Dia buru-buru berlari ke kamar tempat Gongsong Dahuang tinggal sebelumnya, tetapi dia tidak
Ada seorang pun di sana, rubah tua yang licik. Yang Mei sedikit marah, tapi pada saat ini telepon akhirnya bergetar. Yang Mei buru-buru menekan jawaban. Tuan Gongsong, orang itu telah diusir, tidak apa-apa. Bukankah aku mintamu untuk membunuhnya? Bagaimana kamu mengirimnya pergi? Suara Gongsong Dahuang sangat ringin. Ini tuan, saya tidak tahu sini bela diri. Orang itu menakutkan saya dan mencuri senjata saya. Jika saya tidak memberinya cukup uang seperti yang dia katakan, saya khawatir saya akan mati. Yang Mei berpura-pura, jangan, jalan pahit. Ya, itu, hehe. Yang Mei, kenapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa orang itu barusan? Tuan Gongsong, apakah Anda tidak kenal orang ini? Dia dari keluarga Si Nangong. Keluarga Si Nangguang? Bagus sekali. Bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Si Nangguang datang ke sini? Lalu siapa orang ini? Perlu bertanya, tentu saja Damar. Gongsong Dahuang mengucapkan kata demi kata. Ketika Yang Mei mendengar suara itu, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Gongsong Dahuang melihat melalui semua ini.